tolong sama sahabat saya, ya seorang Gus NU. Cuma saya bilang ini masjid yang nanti antum badal saya Gus, ini masjidnya masjid masyarakatnya Muhammadiyah, maka antum habis sholat jangan doa bareng gitu kan. Akhirnya dia lupa karena biasa di masjidnya doa bareng kan, dia habis sholat doa Al-Fatihah buat doa bareng. Setelah pulang itu nggak ada masalah karena mereka DKM-nya nggak menghormati kan. Saya ditekau, Ustaz tolong jangan kirim lagi loh Ustaz kalau badal yang seperti itu. Kenapa emang? Apa kurang bagus? Bagus Ustaz, cuma dia habis sholat doa bareng Ustaz. Ini kan masyarakat kita bertanya, ini DKM kok mengundang yang begini, nah gitu. Saya bilang sesekali anggap aja terangkan. Nah, nanti Ustaz tolong ya ngaji pikir perbandingan. Maka ini penting saya sampaikan Pak. Kalau saya bilang harusnya setiap ustadz yang ustadz berpaham tidak kunut, tolong sampaikan ke jamaah mereka. Lebih siapa apa kritikal internal lebih diterima. Ustadz kita di sini yang NU yang biasa kunut, tolong sering-sering sampaikan kalau anda di masjid yang tidak kunut, nggak apa-apa nggak kunut. Sama yang masjid-masjid yang teman-teman kita nggak kunut, sampaikan ke jamaahnya kita memang nggak kunut subuh. Tapi kalau anda bermakmum kepada yang kunut subuh, ikut kunut. Itu yang dilakukan oleh imam-imam a'immah arba'ah kita Pak. Imam Syafi'i satu ketika imam di masjidnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia tahu nggak kunut. Murid-muridnya Imam Syafi'i ikut nih semangat. Wah kita ini mau memenangkan pendapat guru kita. Imam Syafi'i subuhnya ternyata nggak pakai kunut di sana. Kenapa? Karena takdim kepada Imam Abu Hanifah yang tidak kunut. Para muridnya bertanya, loh kenapa gitu Imam? Saya menghormati Imam Abu Hanifah dan tidak kunut bukan berarti nggak sah sholat. Nah itu penting. Jadi ini penting, jangan kemudian kita Ustadz NU ngelarang ngaji warganya ke Muhammadiyah, Ustadz Muhammadiyah ngelarang warganya ngaji ke NU. Kalau begini terus Pak, nggak maju umat kita. Kita orang Indonesia apa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau amanah ilmiah sampaikan amanah ilmiah. Oh ini ada yang begini, ada gini. Silahkan. Saya selalu mendorong apa? Perbandingan itu penting. Fikih ikhtilaf, fikih perbandingan itu sampaikan. Nah, saya setuju dengan Pak Mustafa tadi. Memang setiap ustadz idealnya harus menyampaikan seperti itu. Kalau saya di sini saya sampaikan, jamaah yang ngaji di Masjid Nurul Huda, kalau imamnya kunut subuh, maka ikutilah kunut subuh, itu lebih utama untuk menjaga apa? Ta'liful qulub, menjaga persatuan, enak kita ya. Tapi kalau anda nggak mau ya kita nggak paksa juga, karena dalam Islam nggak bisa dipaksa juga. Perbedaan itu keniscayaan sudah ada dari sono Pak, kita nggak bisa juga menghilangkan perbedaan. Sama kayak kita menetapkan isbat, alhamdulillah kemarin ya secara politis kita bisa bersatu itu dengan Muhammadiyah semua pemerintah. Ya itu acungkan jempol juga buat Menteri Agama karena Pak Prabowo ini semangat merangkul. Jadi sama juga akhirnya. Nah, kalau seperti ini enak. Jadi memang yang bisa merangkul itu kekuatan politis Pak. Bisa bisa ya rafaul khilaf, bisa menghilangkan yang khilaf perbedaan itu kalau ada muatan politis yang punya otoritas itu. Ingin persatukan, bikin. Nah termasuk DKM punya otoritas di masjidnya. Ya sudah kita di sini kunut. Jadi kalau ada imam dari luar, ustadz-ustadz yang diundang dari luar, yang dia misalkan imami, bilang Ustadz kita biasa di sini kunut, kami request untuk kunut. Sampaikan punya hak DKM Pak, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau jadi makmum dia nggak mau juga, ya sudahlah dibiari sajalah. Nah, jadi itu juga tetap sah insya Allah. Tapi lebih afdol, kalau ditanya afdoliyah mana yang lebih utama, ya ikuti imam diangkat itu diikuti. Itu yang pertama. Ada pun yang kedua terkaitan dengan amar ma'ruf, betul ngajak orang sholat gampang, tapi kadang nggak mudah juga Pak, karena faktanya kita berangkat ke masjid ada orang yang masih nongkrong kita nggak ajak juga. Itu amar ma'ruf juga itu butuh apa? Butuh kekuatan iman. Maka jamaah-jamaah tablik saudara-saudara kita itu kan ngajak orang ke masjid itu bagus semangatnya apa? Amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar memang lebih berat lagi. Makanya Nabi sini isyaratkan kalau nggak mampu artinya apa? Kalau imannya lemah minimal ingkari dalam hatinya. Tapi kalau dia mampu merubahnya, rubahlah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kan fattaqullaha mastata'tum. Ya bertakwa itu sesuai sekuat kemampuan kita karena tidak dibebani lebih dari itu.
Wallahu a'lam bishawab Pak Mustafa. Demikian mungkin